sangat memungkinkan. Nanti ini bisa langsung ngobrol sama teman-teman PPI supaya kita bisa transfer atas apa yang dilakukan oleh APO di Indonesia dan apa ekspektasinya juga dari teman-teman yang ada di luar Indonesia itu untuk bisa memberikan kontribusi ke depannya. Karena teman-teman ini kan secara default udah memiliki kesempatan yang berbeda dibandingkan teman-teman yang lagi ada di Indonesia sekarang. Dan harapannya exposure yang ada di dalam atau di luar Indonesia ini bisa dibawa ke Indonesia dengan suatu kontribusi yang lebih beragam. Dan kami di APO juga sangat appreciate terhadap hal seperti itu. Kemarin akhir tahun kami ada 5 orang dikirim ke luar negeri di Cina, 5-5-nya. 4 di akhir tahun, 1 di bulan Maret kemarin untuk mendapatkan exposure dari China langsung. Terus berjalan juga kami sekarang sedang melakukan kolaborasi dengan Nanyang Technological University (NTU) untuk bikin kolaborasi partnership antara aku dengan NTU dalam rangka mengembangkan resources yang ada supaya lebih naik kelas lagi. Anyway, thank you kepada panitia semua yang udah arrange event ini, dan teman-teman juga udah jauh-jauh datang dari tempatnya masing-masing, ada yang juga dari luar kota. Ternyata hopefully kita bisa sharing untuk mendapatkan sesuatu yang lebih bisa memberikan manfaat. Saya Mudah Bakti, CEO dari APO. Beberapa waktu yang akan datang saya akan bercerita tentang nggak cuma tentang building, tapi tentang gimana tentang corporate leadership, corporate culture yang dipercayai di APO, dan membuka paradigma yang baru mungkin untuk hal-hal yang terkait dengan budaya perusahaan yang ada di zaman sekarang. Karena kalau kita melihat budaya perusahaan dari dulu itu sangat kental terhadap budaya yang sangat kaku, budaya yang sangat birokratis, budaya yang sangat bisa dibilang itu modern slavery, memperbudak karyawannya dengan gaya modern. Nah, kami sangat menjauhkan diri dari hal tersebut dalam upaya untuk menciptakan kualitas perusahaan yang lebih baik. Fleksibilitas dan kreativitas itu menjadi output utama bagi karyawan dan memberikan dampak di perusahaan. Jadi nanti kita mungkin akan lumayan sampai penyampainya, dan kalau ada teman-teman nanti dengan jalan mau saya ajak interaksi, feel free. Nanti kita bisa kayak mungkin saya tiba-tiba ngajak ngobrol sama teman-teman, kita nanti bikin lebih santai aja. Tapi pertama kita akan bahas dulu tentang The Leader's Guide to Corporate Culture. Kenapa materi ini penting? Karena teman-teman mungkin ke depan ketika menyelesaikan pendidikannya dari China, itu akan pulang ke Indonesia dan mungkin bonus akan jadi future leaders. Entah itu dalam scope community atau scope enterprise. Bisa dibilang family enterprise atau memang pengen bikin perusahaan sendiri. Tapi anyway, ini penting sekali untuk dijadikan bekal. Kenapa? Ketika teman-teman datang dari China pulang ke Indonesia, karakter dari usersnya berbeda. Teman-teman di sini bisa sangat dilihat pace kerjanya, pressure-nya itu sangat kuat semuanya. Tapi socio culture tersebut ketika dibawa ke Indonesia belum tentu bisa diterima dengan baik. Reasonnya sederhana, background-nya berbeda. Ya kalau kita sebagai keluarga itu ya, saya punya keluarga dengan kepercayaan sendiri, teman-teman punya kepercayaan sendiri dari si keluarganya. Ketika kita satukan, belum tentu bisa bersatu. Karena yang dipercayai berbeda. Dipercayai dalam hal sosial dan budaya. Nah, nanti kita pelan-pelan bahas tentang apa sih yang dimaksud tentang corporate culture dan leadership seperti apa yang dibutuhkan di era sekarang. Apalagi ini teman-teman rata-rata angkatan berapa ya? Kelahiran berapa? 95 ke atas? 2004. Waduh, apa lagi? Saya 93. 11 tahun berapa jaraknya. Yang lain juga 2000-an semua ya? Enggak. 96, dekat ya? Kita dekat sama Masnya berapa mas? 99? Masih dekat juga 6 tahun. 6 tahun namanya dekat ya. Jadi ya 6 tahun sekarang 25 lah ya tahun ini. Nah ini bakal jadi materi diskusi yang penting. Kenapa? Karena per generasi ini bukan untuk kita membedakan gap per generasi dan kita emang sengaja mengkotak-kotakan.
tapi memang karakternya berbeda. Saya di perusahaan sekarang memimpin kurang lebih 300 orang. 300 orang dari karakter milenial dan zilenial. Itu cara ngetriknya berbeda juga. Dan kadang-kadang kami juga dipusingkan dengan bagaimana kita harus nge-treat sesuatu itu terus evolve. Nah ini juga penting ketika kita melihat dari konteks perusahaan yang konsumen itu selalu berubah. Avo ini bergerak di beauty industry, produknya skincare dan makeup. Kami memiliki 5 portfolio brands dan 1 retailer. Brandnya ada Avo Skin, La Coco, Luke Cosmetics, OEC Laboratories, dan Glow Better. 1 retailer, kami punya jaringan toko untuk menjual produk-produk lokal namanya My Skin Better. Ini dalam waktu dekat kami akan sangat ekspansif ke beberapa kota di Indonesia. Yang dilihat apa? Konsumennya Avo Skin dari awal tuh usianya 15-40 tahun yang dipilih. Segmen yang dipilih 15-40 tahun. 15-40 tahun, 5 tahun yang lalu sama 15-40 tahun di tahun 2024 itu berbeda. Yang hari ini usianya 15 tahun, 5 tahun yang lalu usianya masih 10 tahun. Perilakunya berbeda. Kemudian cara mereka untuk membeli suatu produk juga berbeda. Nah, tingkat perilaku ini menjadi pertimbangan utama kita dalam menentukan bagaimana kita harus menyasar konsumen tersebut, dan apalagi kalau bagaimana kita akan mempekerjakan mereka sebagai karyawan. Pendekatannya akan sangat berbeda. Kalau kita tidak belajar di situ, kita akan terus mengalami masalah yang disebut dari generation gap problems. Kita akan selalu ada generational conflict. Oh yang ini nggak sekuat yang kemarin ya, tapi ini sering-sering jadi keluhan. Misal, Gen milenial mengeluhkan Gen Z, tapi lupa milenial itu dulu dikeluhkan sama Gen X, dan Gen X dikeluhkan sama baby boomers, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau kita tidak deal dengan kondisi tersebut, akan terus saling menyalahkan. Makanya penting untuk aware terhadap situasi dan mencari solusi dari culture yang ada. Pertama yang akan kita bahas adalah transformative leadership. Apa sih transformative leadership? Ada yang pengen jawab? Transformative leadership, saya pengen mengambil cara atau statement yang paling sederhana, yaitu adalah pemimpin yang memberi contoh aja. Pemimpin yang memberi contoh baik itu akan dilihat baik oleh karyawannya. Pemimpin yang memberi contoh tidak baik akan dilihat tidak baik oleh karyawannya. Sebenarnya secara teori transformational leadership itu 4I. Ada pemimpin yang inspirasional, idealize influence, kemudian juga ada individual consideration, kemudian dia juga ada lebih bisa menginspirasi secara motivasi. Artinya teori itu semuanya kalau disederhanakan adalah pemimpin yang bisa memberi contoh yang baik. Simpelnya seperti itu. Dan ini sering menjadi PR di industri zaman sekarang. Ketika kondisi perusahaan itu baik-baik saja, maka kita tidak memerlukan proses yang baik juga. Kadang-kadang ya udah, selama revenue-nya bagus, omset perusahaannya bagus, kita jalan aja. Tapi tidak setiap hari kondisi itu sama. Kadang-kadang kita akan melewati kondisi yang wajar, kadang melewati kondisi yang berbadai, dan kadang memiliki kondisi yang sangat baik. Nah, konteks tersebut ketika dihadapkan dengan kondisi tertentu dan cara pendekatannya sama, maka akan terjadi masalah yang besar. Maka dibutuhkan pemimpin yang memberi contoh yang baik. Artinya sigap dan adaptif dalam setiap kondisi. Dan pendekatan yang saya bawa di sini lebih ke pendekatan dengan socio-culture yang ada di Indonesia. Kenapa? Karena segmen yang disasar oleh Avo adalah segmen yang ada di Indonesia. Nah, pertama, ini saya nggak bikin teori sendiri, tapi ini udah ada semuanya. Saya tinggal memasukkan beberapa poin aja di sini. Pertama adalah Warren Bennis. Dia menyampaikan bahwa leadership is the capacity to translate vision into reality. Di sini siapa yang bisa bikin visi? Ya bisa bikin visi? Tinggal nulis. Yeah. Visi perusahaan adalah menjadi perusahaan terkemuka di CR. Misal menjadi level individu, apalagi ya, menjadi
mahasiswa yang lulus tepat waktu, itu visi. Itu visi. Menulisnya mudah, tapi leaders atau pemimpin harus bisa menerjemahkan visi yang tertulis tadi menjadi realita. Oke, tadi bagian pertama menjadi perusahaan terkemuka di si A misal. Kalau kita bisa menulis itu, kita harus bisa membreakdown, menurunkan ke rencana-rencana strategis yang bisa diikuti oleh timnya. Yang namanya pemimpin itu kan pasti punya pengikut dong. Nah, itu harus bisa diturunkan ke bawahannya. Karena kalau kita nggak bisa menurunkan, yang bawahnya tidak akan bisa mentranslate reality. Ini nanti saya juga akan sambil bercerita apa yang saya lakukan di APO maupun apa yang pernah terjadi di Indonesia dengan skala transformasi yang luar biasa. Salah satu cerita yang sangat heroik di Indonesia adalah transformasi PT KAI. Kereta Api Indonesia. Pernah ada dari teman-teman semua yang masih merasakan kereta api di Indonesia itu di dalamnya ada pedagang asongan? Enggak ada. Udah nggak ada ya? Sudah nggak ada. 2010 saya sempat naik kereta dari Jogja ke Jakarta. Itu di dalamnya ada pedagang asongan. Tidur di toilet. Kalau ada supporter sepak bola, ya, apalagi yang main bonek, apa supporternya bonek Persebaya lewat Jogja, itu pedagang-pedagang kaki lima di stasiun Jogja mending nggak jualan, karena pasti supporternya turun dan menjarah setiap PKL tadi. Dan kemudian ada seseorang yang sangat transformasional namanya Ignatius Jonan, yang pada saat itu menjadi direktur PT KAI, yang dia mentransformasi yang sebelumnya ada pedagang asongan masuk ke kereta api jadi nggak ada. Kereta yang stasiun yang identik dengan tempat yang sangat gelap dan menyeramkan dibikin menjadi tempat yang terang. Nah, itu dibutuhkan pemimpin yang transformasional. Karena dengan cara yang biasa-biasa saja tidak akan pernah terjadi proses transformasi seperti ini. Kemudian apa yang terjadi di AVO kalau kita melihat dari proses bagaimana kami mentranslate visi itu menjadi reality. AVO itu memiliki tujuan untuk menjadi yang terbaik di beauty industry di Indonesia, yang bisa memberdayakan wanita untuk tampil percaya diri dan berani. Dan kemudian itu dirubah, tidak hanya wanita tapi setiap orang bisa tampil percaya diri dan berani. Nah, yang kami lakukan adalah beberapa tahun ke belakang kami mengimprove produk quality. Dari awal AVO itu selalu sangat fokus terhadap kualitas produk. Dulu ketika di Indonesia belum marak produk-produk yang advance atau yang dengan kandungan percentage yang transparan, AVO memulainya. Kami sangat transparan, dia pakai serum kan? Serumnya pakai apa? Aku udah dari 2019, dari waktu advance yang eye cream, terus sekarang aku pakai yang brightening serum, terus aku pakai retinol, sekarang lagi pakai yang green tea, terus sekarang pakai yang semuanya yang udah semuanya. Nah, yang diceritain Renia, yang diceritain Renia tadi itu sangat mewakili produk-produk AVO Skin. AVO Skin lahir tahun 2014. Pada saat itu kami lahir dimulai dengan basic series, krim pagi, krim malam, produk facial cleanser. Kemudian lawan kami pada saat itu adalah produk-produk dengan basic series juga, tapi menawarkan hasil yang tidak masuk akal. Hari ini pakai, besok kulitnya putih. Wah, hari pakai cat, itu beda cerita. Dan ternyata itu yang menjadi landasan saya kemudian memulai AVO. Mereka menggunakan kandungan-kandungan berbahaya, tidak bertanggung jawab, bahkan tidak ada izin BPOM. AVO Skin memulai mentransformasi dari industrinya dari situ. Oh, nggak ada ya brand lokal yang bisa mendobrak market dan juga bisa bercerita tentang kebanggaan yang ada di Indonesia. Itu mission saya pada saat itu untuk bisa mentransform beauty industry supaya lebih naik kelas. Dan dalam perjalanannya, bahkan ketika industri tidak pernah menceritakan tentang sustainability, AVO memulai pembicaraan tentang sustainability tahun 2017. Pada saat itu narasi tentang sustainability masih sangat minim. Dengan cara apa? Kami mengubah packaging yang sebelumnya plastik menjadi packaging kaca yang bisa di-recycle.
Kosnya mahal apa enggak? Pada satu saat, tidak sehari. Tapi kami percaya jalan itu tidak dibikin dengan sendirinya. Tiba-tiba ada jalan yang kita lewatin. Kalau seperti itu, that's easy. Kita bisa ngikutin aja jadi follower. Tapi kalau mau jadi pioneer, kayak mungkin ada yang petualang ini suka naik gunung, suka kalau naik atau melewati jalan tertentu, itu jalannya belum ada tapakannya, masih tertutup sama rumput, alang-alang, dan kita harus melewati supaya jadi jalan. Nah, itu yang dilakukan oleh Avo. Ketika industrinya belum mulai ramai tentang sustainability, kami memulai percikan tentang sustainability supaya yang lain nanti bisa ikut. Karena kalau enggak, ya kita akan sepenuhnya mengandalkan konsumerisme itu sebagai budaya yang tidak bertanggung jawab. Karena sampah yang dihasilkan dari beauty industry itu sangat besar. Sekarang kayak kemarin Avo ya, ini dimulai bahkan dari karyawan kami sendiri di Avo, setiap bulan wajib mengembalikan botol skincare atau shampoo atau personal care yang lain.